Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudaraku, Bapak Ibu guru dimanapun saat ini berada. Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Mbah Guru Harjo di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Acaranya obrolan santai. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk pada materi obrolan, yaitu telaah contoh soal AKM. AKM itu asesmen kemampuan minimal Bapak Ibu, karena ini sebagai penggantinya ujian nasional. Nah, untuk obrolan kali ini bagian ke-1, sebab ini panjang, nanti mungkin sampai ke 5 sesi. Baiklah, sebelum kita ngobrol, saya doakan semoga Bapak Ibu tetap sehat, kuat, semangat meskipun dalam masa pandemi, sehingga bisa beraktivitas. Oke, lanjut. Nah, perlu kita sampaikan supaya tidak terjadi salah persepsi atau salah pemahaman nanti di dalam obrolan. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita sebagai pendidik mempunyai hak dan kebebasan untuk berpendapat, menyampaikan ide, gagasan, melakukan pengkajian tentang berbagai hal, termasuk membahas contoh soal AKM. Ini sebagai bentuk perwujudan dari slogan Merdeka Belajar Guru Penggerak. Setuju Bapak Ibu ya? Oke, jadi kita mempunyai hak dan kebebasan untuk berpendapat. 2. Soal AKM ini kami kutip dari materi workshop yang diterbitkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi soal ini sudah, yang akan kita obrolkan ini sudah beredar di mana-mana, sudah milik publik. Yang ketiga, dari 10 contoh soal, ini soal bahasa Indonesia, saya khususkan mapel bahasa Indonesia. Kami ambil 2 contoh soal sebagai bahan obrolan pada bagian 1 ini ya. 4. Jika hasil dari telaah contoh soal ini tidak sama, khususnya pada memaknai kategori maupun interpretasi setiap contoh soal bahasa Indonesia, bukan berarti kami menyalahkan pihak yang membuat, tetapi hanya karena berdasarkan sudut pandang saja yang berbeda. Jadi yang jelas nanti ada perbedaan, di mana perbedaannya kita ikuti dari awal sampai akhir Bapak Ibu, supaya tidak putus ya. Yang kelima, yang kami jadikan dasar kajian atau telaah contoh soal ini adalah hakikat belajar bahasa dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat dasar. Nah, ini ada pada buku-buku banyak referensi yang menyatakan seperti itu, baik di kurikulum, pedoman-pedoman dan sebagainya. Jadi saya menelaah ini bukan tanpa dasar, jadi ada dasarnya. Baik, langsung penjelasannya begini. Hakikat belajar bahasa. Pada hakikatnya, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis. Yang kedua, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku baik lisan maupun tulis. Jadi tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku baik lisan maupun tulis. Intinya berkomunikasi lisan dan tulis. Nah, berdasarkan hakikat dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia tersebut dapat kami simpulkan bahwa 1. Bahasa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia diposisikan sebagai alat atau media, bukan diposisikan sebagai ilmu pengetahuan yang harus dibelajarkan kepada siswa. Sehingga nilai yang didapat siswa adalah nilai kemampuan berkomunikasi atau kemampuan berbahasa ya, bukan nilai keilmuan atau teori bahasa. Ini karena masih SD, masih dasar. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi harus direalisasikan atau diwujudkan dalam 3 bentuk kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Jadi berkomunikasi ini masih abstrak. Nah, untuk itu harus diwujudkan, direalisasikan dalam 3 bentuk kemampuan. Yang pertama, kemampuan siswa dalam memahami bahasa. Jadi siswa harus memahami bahasa, ini wujud
dari berkomunikasi. Kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa, kemampuan siswa dalam menguasai kaidah bahasa atau kebahasaan. Semua ini baik lisan maupun tulis. Jadi siswa dituntut mampu berkomunikasi lah. Berkomunikasi itu bisa dikatakan siswa dapat berkomunikasi apabila siswa dapat memahami bahasa, siswa dapat menggunakan bahasa, siswa dapat menguasai kaidah bahasa atau kebahasaan. Semua ini baik bisa dinilai, diukur. Nah, kita masuk ke ini contohnya. Jadi kemampuan pemahaman bisa diukur, Bapak Ibu. Ini soal pertama, bacalah teks berikut ini dengan cermat. Anak-anak diminta untuk membaca teks ini, teksnya ini. Teks ini judulnya Cara Bergerak Makhluk Hidup. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup bla 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 sampai akhir. Ini media saji soal. Berupa bahasa dalam bentuk teks, bukan bahasa dalam bentuk pantun, bukan bahasa dalam bentuk gambar. Sekali lagi. Nah, disinilah ada informasi apa? Anak diuji kemampuannya untuk memahami isi dari teks ini. Nah, alat ujinya pertanyaan ini. Berdasarkan teks di atas, pasangkanlah kelompok hewan dan cara bergeraknya dengan tepat. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 kelompok hewan, ABCD kelompok cara bergeraknya. Apabila anak sudah dapat memasangkan kelima-limanya dengan benar berdasarkan isi teks ini, maka disinilah perbedaannya. Menurut AKM, benar 5 itu kategorinya paham utuh. Benar 3 kategorinya paham sebagian 1. Benar 1 kategorinya paham sebagian 2. Salah semua tidak paham. Nah, berdasarkan versi kami, benar 5 kategorinya paham 100%. Benar 3 kategori paham 60%. Benar 1 paham 20%. Salah semua tidak paham. Jadi saya jelaskan, kalau anak paham, kalau anak sudah dapat memasangkan ini dengan benar semua 5, berarti paham 100%. Sudah memahami isinya dari awal kalimat, dari judul sampai akhir. Udah full, udah 100%. Nah, ini saya beri persentase ini untuk membedakan. Nanti ada pada penilaiannya juga. Kalau anak benar 3, berarti anak baru memahami teks dari mulai judul sampai akhir ini baru 60%. Kalau benar 1, anak baru memahami atau mempunyai kemampuan pemahaman 20%. Kalau tidak dapat menjawab salah semua, ya tidak paham ini, tidak paham isinya. Meskipun dia telah membaca, telah mengidentifikasi. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang interpretasi. Kalau paham utuh karena betul 5, menurut versi AKM, hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah mampu mengidentifikasi kosakata dan informasi dalam teks. Ini loh yang boleh. Jadi versi AKM itu kalau anak betul semua, paham utuh, kategorinya paham, tetapi interpretasinya mampu mengidentifikasi. Beda dengan versi kami yang saya dasarkan pada hakikat belajar bahasa dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau anak betul 5 semuanya, pahamnya itu 100%. Jadi sudah dapat memahami teks bacaan ini dari awal sampai akhir. Nah, interpretasi saya, hal ini membuktikan bahwa jika siswa menjawab benar semua dari 5 alat ukur tersebut, artinya siswa sudah memiliki kemampuan memahami bahasa dalam bentuk teks. Jadi kemampuannya itu kemampuan pemahaman bahasa. Sudah memahami. Jadi bahasa Indonesia itu, kata memahami itu sangat operasional dan dapat diukur. Ini contohnya.
Karena bahasa Indonesia itu tujuannya bukan anak diajak untuk mempelajari keilmuan atau teori bahasa, tetapi praktek. Ya, ini yang menjadikan dasar praktek berbahasa. Kalau praktek berbahasa ya harus memahami, dan ini terbukti kata memahami dapat diukur. Ini caranya. Nah, untuk menjodohkan ini hanya teknis saja. Hanya teknis cara saja. Jadi nilainya bukan membaca. Membaca itu kegiatan. Kalau versi kami nilainya bukan mengidentifikasi, tapi nilainya dapat memahami bahasa. Jadi kemampuannya kemampuan pemahaman bahasa. Tetapi di sini tulis. Begitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi pemahaman bahasa itu bisa diukur, ini caranya. Nah, selama ini menganggap bahwa kata memahami kata yang abstrak. Nah, ini menurut kami kesalahan yang fatal, sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun. Makanya berdasarkan hasil survei, hasil penelitian itu tidak ada kemajuannya karena tidak mau mengakui kata pemahaman, sehingga tidak bisa mengukur, tidak bisa menilai. Di sini sudah jelas, berarti kalau anak misalkan ada yang betul 5, anak A tersebut pemahamannya bagus. Kalau anak B benarnya 3, berarti kemampuan anak B itu baru 60%. Anak C benar 1, berarti baru 20%. Jadi kita bisa membedakan kemampuan pemahaman siswa A, B, C, D itu jelas lebih bagus yang A. Misalkan saja seperti itu Bapak Ibu. Sekarang yang soal 2. Perintahnya bacalah teks berikut ini dengan teliti. Jadi anak diminta untuk membaca teks ini. Setiap makhluk hidup mempunyai alat pernapasan yang berbeda, tergantung dari jenis dan tempat makhluk hidup tersebut hidup. Misalnya bla 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 sampai akhir, tanpa judul ini. Ini hanya teks bacaan satu paragraf. Ini yang disebut media saji soal. Media saji soal berupa bahasa dalam bentuk teks. Bukan bahasa dalam bentuk pantun sekali. Ini alat komunikasi. Ini dijadikan alat komunikasi saja. Anak diuji kemampuannya untuk memahami. Kalau anak paham berarti sudah terjadi komunikasi. Nah, perintahnya isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Berarti ini isian. Pertanyaannya, alat pernapasan makhluk hidup sangat beragam jenisnya. Ikan bernapas dengan titik-titik, sedangkan lumba-lumba bernapas dengan titik-titik. Nah, jika anak dapat menjawab keduanya, berarti sudah nyambung dengan cerita di sini. Ceritanya piye? Ini membawa pesan apa atau ada cerita apa di sini? Ini alat komunikasi saja. Nah, sekali lagi, versi AKM menyatakan menjawab 2 jawaban dengan benar berarti paham utuh. Oke, bisa kami terima. Menjawab 1 dari seharusnya 2, paham sebagian. Menjawab salah kedua-duanya tidak paham. Oke, samalah pengertiannya. Kalau versi kami menjawab benar 2, paham 100%. Kalau kedua-duanya dijawab dengan benar, berarti anak tersebut sudah paham mulai dari awal sampai akhir. Setuju Bapak Ibu ya? Sudah 100%. Tetapi kalau hanya menjawab 1, berarti anak tersebut baru menjawab separuhnya, atau di sini dikatakan sepaham atau sebagian. Nah, kalau saya pakai persentase, karena terkait dengan nanti adanya penilaian. Nah, kalau benar 1 dinilai 2 berarti nilainya 10, betul semua. Kalau di 5, kalau dinilai 5 dari 2 ini berarti nilainya 10. Kalau betul 1 ya 5. Ini nanti terkait dengan itu persentasenya. Sekarang interpretasi versi AKM. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah mampu mencermati. Nah, ini versi AKM, kalau anak sudah dapat menjawab keduanya dengan benar, kategorinya paham utuh. Tetapi interpretasinya mampu mencermati kosakata. Nah, saya sendiri tidak bisa menjelaskan
apakah ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia atau belum. Saya tidak berhak untuk menilai, tetapi versinya berbeda. Tetapi kalau versi kami berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, apabila anak dapat menjawab kedua-duanya benar, paham 100%, maka interpretasinya hal ini menunjukkan bahwa siswa telah memiliki kemampuan memahami bahasa dalam bentuk teks dengan baik. Jadi sudah memahami dengan baik dari awal sampai akhir. Kalau ini paham 100%. Membaca iya, menganalisa iya, mencermati iya, tetap kegiatan itu dilakukan. Tetapi yang diukur adalah kemampuannya, yaitu kemampuan memahami bahasa ini. Begitu Bapak Ibu, monggo jenengan yang memutuskan. Jadi nilainya nilai kemampuan pemahaman bahasa, bukan nilai kemampuan mencermati. Mencermati itu kan kegiatan, itu versi kami ya. Sekali lagi monggo keputusan ada pada panjenengan semua. Nah, ini perbedaannya. Kesimpulannya, berdasarkan telaah kedua contoh soal AKM tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya setuju adanya media saji, terletak pada media saji, sama-sama setuju itu. Perbedaannya terdapat pada cara mengkategorikan dan menginterpretasikan setiap contoh soal. Perbedaan yang menonjol ada pada penilaian, yaitu jika pada contoh soal AKM tidak dijelaskan soal tersebut sesungguhnya sebagai alat ukur kemampuan apa pada diri siswa. Jadi kemampuan apa yang diukur. Tetapi kalau versi yang didasarkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang saya sampaikan tadi, jelas bahwa soal tersebut sebagai alat ukur 3 kemampuan siswa, tetapi soal tersebut dari 2 itu sama-sama mengukur kemampuan pemahaman bahasa. Jadi kemampuan siswa terhadap bahasa. Nah, terjadi perbedaan itu dimungkinkan karena dari sudut pandang yang berbeda. Sekali lagi, saya memandangnya berdasarkan hakikat dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau tingkat dasar. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon kiranya di klik di komen, monggo kita tukar kawruh, kita tukar pengalaman. Perbedaan sekali lagi sudah biasa. Justru kita berlatih untuk menyampaikan sesuatu yang berbeda, enggak apa-apa. Mungkin bisa yang lain memberikan komen atau masukan. Oh iya Bapak Ibu, karena saya sebagai manusia biasa mungkin juga banyak kekeliruan dalam ucapan atau tulisan. Silakan di komen, diberikan saran ya. Sekali lagi, manusia tidak sempurna, perlu adanya masukan dan komen yang membangun. Ingat bahwa setiap siswa adalah guru, setiap guru adalah siswa, dimanapun tempat adalah sekolah. Saya kira demikian. Apabila ini bermanfaat, monggo di-share. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.